Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mari kita simak videonya. Sebelum belajar, marilah kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang kedua, yakni diharapkan mampu mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang pertama, akan kita pelajari tentang pengertian sholat tarawih. Apakah sholat tarawih itu? Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, boleh dikerjakan secara sendiri maupun berjamaah. Sholat ini dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Selanjutnya, bagaimanakah tata cara mengerjakan sholat tarawih? Sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan hanya niatnya. Misalnya jika kita sebagai makmum, maka niatnya adalah usolli sunnatat tarawihi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sholat tarawih dapat dikerjakan secara sendiri, tetapi lebih utama bila dikerjakan secara berjamaah. Sholat tarawih dapat dikerjakan sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Setelah selesai sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir minimal 1 rakaat. Selanjutnya, apa keutamaan dari sholat tarawih? Yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan pahala seperti sholat 1 malam penuh. Yang ketiga, dapat mempererat silaturahmi terhadap sesama muslim. Yang keempat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tadarus Al-Quran. Apakah tadarus Al-Quran itu? Tadarus Al-Quran adalah mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Tadarus Al-Quran sering dikaitkan dengan kegiatan membaca Al-Quran, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama, khususnya pada saat bulan Ramadan. Nah, setelah itu, bagaimana tata cara tadarus Al-Quran yang baik? Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran, haruslah berwudu terlebih dahulu. Kemudian, mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Yang ketiga, hendaklah menutup aurat dengan rapi. Kemudian, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang terakhir,
yakni membahas keutamaan tadarus Al-Quran. Apakah anak-anak ada yang tahu keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama adalah menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar bacaan Al-Quran. Yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, memperoleh syafaat pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah belajar tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Sebelum berakhir, saya berpesan agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.